Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat intro video untuk YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Ini adalah layar HP ya. Sekarang kita buka aplikasi. Jadi saya udah download beberapa aplikasi untuk membuat intro atau video YouTube. Nah, salah satu aplikasi yang udah saya download adalah Intro Maker. Nah, kita klik Intro Makernya. Ya, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, karena ini waktu sebelumnya pernah ada edit video. Nah, jadi ada muncul seperti ini, kita pilih aja not now karena kita sekarang mau bikin yang baru. Nah, di Intro Maker ini itu banyak banget pilihannya tuh ya. Jadi kita bebas mau pilih yang mana aja. Nah, kita ambil sampel aja, misalnya saya pilih yang cute nih. Kita lihat semuanya, diklik. Nah, pilihannya tuh banyak banget ya. Jadi kita mau yang mana aja bebas ya. Nah, misalnya kita coba pilih yang, nah saya pilih ini nih, yang kedua yang agak putih kuning-kuning ini ya. Nah, saya klik. Nah, nanti pilihannya tuh ada dua ya. Ada yang kualitas tampilannya nanti cuma 480, ada yang tinggi yaitu 1080. Misalnya kita pilih yang kualitasnya rendah dulu ya. Kita download, kita buka. Nah, sekarang kita play dulu, kita lihat nih dia kalau misalnya nanti jadi tampilannya seperti apa. Nah, kita play ya, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita geser. Nah, ini kan ada muncul tulisan title ya. Jadi kita misalnya mau bikin judul video kita itu apa. Nah, kita klik aja titlenya di sini. Nanti muncul seperti ini. Nah, kita hapus. Misalnya contohnya kita mau judulnya matemat ya. Kita mau judulnya matematika. Nah, gitu ya. Kita klik. Nah, nanti bawaan dari model yang tadi itu, model intronya dia hurufnya seperti ini. Tapi kalau kita nggak suka, kita bisa ganti. Misalnya saya klik yang merah nih. Nah, munculnya seperti ini atau yang putih. Nah, atau misalnya mau warnanya ganti. Nah, itu banyak banget tuh pilihannya, bebas selera kita aja. Nah, misalnya balik lagi ya, kita ke yang awal aja. Nah, kalau udah selesai, ini ada pilihan layout, ada pilihan desain, ada animasi. Kalau desain itu misalnya jenis hurufnya. Misalnya mau kayak gini, huruf kecil semua, huruf gede. Nah, itu macam-macam ya, selera aja. Nah, misalnya kalau kita pakainya yang huruf besar semua, huruf kecil semua gitu ya. Nah, yang tengah ini buat pinggirannya. Kalau misalnya pinggirannya kita mau pakai warna merah tuh, mau pakai warna hitam, nah gitu ya. Nah, kalau ini buat isinya. Jadi hurufnya misalnya mau warnanya merah. Nah, nanti kalau ditampil kayak gitu ya. Pokoknya selera aja kita maunya seperti apa. Nah, terus kalau misalnya muncul animasinya, nah ini muncul tulisannya misalnya dari arah mana. Kita bebas pilih ya. Misalnya saya mau datang arah tulisannya dari kiri. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah sesuai sama apa yang kita mau, kita klik dan nah beres. Nah, kita lihat tampilannya munculnya ya. Nah, seperti ini matematikanya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau tulisan matematikanya itu muncul dari awal sampai akhir. Nah, ini kita tinggal geser-geser nih. Nah, tuh. Saya muncul dari awal sampai akhir. Nah, ini tinggal digeser sampai ke akhirnya. Nah, tuh. Ya, dari awal sampai akhir. Nah, kita coba play lagi ya. Nah, nanti munculnya seperti ini kan. Nah, terus kebetulan di model ini ada pilihan subtitle nih. Subtitlenya kita klik, kita ganti. Misalnya kita mau isi subtitlenya contohnya kelas 10 misalnya ya, kelas 10. Ya, seperti ini. Nah, ini kan kelihatan nanti dia nimpa ya tulisannya. Nah, ketika nimpa kita bisa geser nih. Nah, mau di atas, bawah, kanan, kiri bebas. Nah, misalnya ini kita ke bawah aja, terus kita ganti hurufnya, misalnya pakai yang merah. Sama kayak tadi desainnya, animasinya terserah selera kita. Nah, misalnya saya pilih munculnya dari bawah. Nah, kayak gini ya. Nah, udah. Nah, kita play lagi. Nah, kayak gini. Nah, kelas 10. Nah, kalau misalnya kita mau tulisan kelas 10-nya itu munculnya dari tengah-tengah nih. Ini kan cuma di belakang aja. Kita geser aja, pokoknya sama aja kayak tadi waktu bikin judul. Nah, kalau misalnya saya mau munculnya dari awal sampai akhir, ya udah tinggal digeser aja gitu ya. Dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini.
Nah, terus kalau misalnya kelihatan kok kayaknya terlalu kerendahan ya, nah kita tinggal klik ya, oke. Nah, udah tinggal mata-matanya digeser agak ke atas dikit. Dan nah terus kalau misalnya kelas 10 juga tulisannya terlalu kerendahan, ya sama kayak tadi tinggal digeser aja. Nah, dan udah, nah pas kita play lagi ya seperti ini gitu. Nah, sekarang misalnya kita mau munculin tulisan subscribe. Nah, di pilihan text, title, stiker. Nah, ini kan ada stiker nih, kita klik aja stiker. Nah, itu muncul tuh banyak pilihan subscribe-nya. Kita mau yang model apa? Misalnya saya mau pilih yang modelnya kayak gini. Nah, ini kan muncul di tengah-tengah layar nih. Kalau kita mau bikin kecil, kita tinggal gerakin aja. Nah, kita bikin kecil tuh. Nah, terus saya mau taruh di pinggir bawah kiri nih. Nah, saya taruh di pinggir bawah kiri ya. Udah. Kalau udah ya udah di done. Nah, terus misalnya nih, ini kan dia tampilannya pendek nih. Cuma 80 detik. Nah, saya mau tampilnya itu subscribe-nya picture-nya tadi sampai akhir. Berarti saya tinggal geser aja sama kayak tadi yang tulisan. Nah, geser ya awal sampai akhir. Nah, kita play lagi. Nah, tulisannya kayak gini ya. Tuh lihat subscribe-nya udah muncul. Nah, udah rapi. Nah, tapi kayaknya sepi ya, cuma gerakan aja, nggak ada suara-suara. Nah, ini pilihan, ada pilihan musik, kita klik pilihan musik. Nah, itu pilihan musiknya banyak banget ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau pilih musik misalnya yang di vlog nih. Nah, ini banyak banget kan vlog. Nah, jadi ingat kalau di YouTube itu ada namanya copyright ya, jadi hak cipta. Nah, kita nggak boleh sembarangan pakai lagu. Kalau misalnya kita sembarangan pakai lagu, mungkin nanti kita dapat warning di video kita. Nah, sehingga salah satu akibat yang paling berat itu video kita bakal dihapus. Atau mungkin kalaupun nggak dihapus, ketika nanti mau dimonetisasi, kita nggak uangnya nggak ke kita tapi ke orang lain gitu ya. Jadi kalau bisa pilih lagu yang kira-kira nggak perlu ada hak ciptanya. Contohnya misalnya kita buka salah satunya ya. Nah, ini ada Cloud9, saya buka. Nah, Cloud9 ini kan tulisannya, ini ada more-nya nih, pilihan more, kita cek ya. Nah, di pilihan more ini ternyata udah ada nih tulisan no copyright sound ya. Ya kira-kira bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, kalau udah ada pilihan kayak gini, berarti ini bebas kita pakai lagunya, nggak bakal kena hak cipta ya. Tapi kalau nggak ada tulisan seperti ini atau nggak ada tulisan yang menyatakan bahwa dia itu bebas dipakai, itu sebaiknya jangan kita pakai karena nanti kita bakal kena copyright. Jadi video kita itu nggak bakal bisa dimonetisasi gitu ya. Nah, karena ini enggak, berarti kita tinggal download, terus kita tinggal klik tambah nih ya. Nah, kalau udah kayak gini udah muncul, nah kita klik tanda checklistnya. Nah, lihat huruf musiknya udah muncul ya di tampilannya. Nah, sekarang kalau kita play suaranya kayak gini. Iya, kayak gitu. Nah, kalau dirasa ini udah oke ya, contohnya kita udah setuju nih, langsung kita klik tanda checklist yang paling atas itu ya, biar disimpan. Nah, ini video yang tadi udah kita bikin, udah diekspor. Nah, jangan di close, kita tungguin aja gitu ya. Kita tungguin videonya sampai selesai, sebentar banget kok, ini nggak sampai semenit. Nah, udah selesai. Nah, nanti tampilan akhirnya kayak gini ya. Nah, kalau kita mau lihat videonya, nanti dia tuh akan ketulis videonya bakal kesimpan di mana gitu ya. Biasanya sih udah langsung muncul di galeri HP kita ya. Misalnya kita cek lagi tampilannya nanti kayak gini. Jadi kayak gitu, gampang banget kan ya. Jadi cukup download aplikasinya, bisa lewat Google Store atau yang lainnya, pilih selera kita aja. Nah, cuma di beberapa aplikasi yang pernah saya coba, menurut saya ini yang paling mudah saya pahami dan menurut saya ini yang paling gampang dibikinnya gitu.